Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9, fi bayani fadailis siyam, tentang penjelasan keutamaan ibadah puasa. Syekh hafizahullah ta'ala berkata, Alhamdulillahi ala ni'amihil batinati wal zahirati. Segala puji hanyalah milik Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan, baik itu nikmat yang batinah ataupun yang zahirah, nikmat yang tersembunyi ataupun yang nampak. Syara'a li ibadihi ma yuslihuhum wa yus'iduhum fid dunya wal akhirah. Allah telah mensyariatkan untuk hamba-hambanya apa saja yang akan memperbaiki mereka dan membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, keluarga beliau, para sahabatnya, wa sahbihi nujumil huda az-zahirati, para sahabat beliau sebagai bintang-bintang petunjuk yang bersinar terang, wa manittaba'a hadiyahu, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, wa tamassaka bi sunnatihi dhahirati, dan berpegang teguh dengan sunnahnya, bi sunnatihi tahirati, dan berpegang teguh dengan sunnahnya yang suci. Amma ba'du, ayyuhal muslimuna, wahai kaum muslimin, nudzakirukum bi fadilati hadzal syahril mubaraki. Kami akan mengingatkan kepada kalian tentang keutamaan bulan yang diberkahi ini. Wa nas'alullaha an yuwaffiqana liigtinami awqatihi bil amali salihi, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini bil amali salihi, dengan amalan yang saleh, wa ayataqabbala minna, dan agar Dia Allah Ta'ala menerima dari kita, yaitu amalan-amalan saleh tersebut. Wa yaghfir lana khatayana, dan kita memohon agar Allah mengampuni kita khatayana, kesalahan-kesalahan kita. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha mengijabahi doa. Faqad rawa asy-syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asy-syaikhan yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu amali ibni adam lahu, semua amalan ibnu Adam, semua amalan anak Adam adalah untuknya. Tentang kalimat ini banyak penjelasan dari para ulama dan berbeda-beda penjelasan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya semua amalan ibnu Adam itu, ya, bahwasanya dia memiliki bagian dari amalan tersebut, jiwanya memiliki bagian dari amalan-amalan tersebut. Ini salah satu penjelasan dari keterangan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya semua amalan ibnu Adam itu, manusia itu berhak untuk mendapatkan balasan yang terhitung sebagaimana nanti akan diterangkan, sedangkan puasa itu khusus, ya. Ada juga yang menerangkan bahwasanya amalan ibnu Adam itu semuanya itu bisa mengandung bisa memungkinkan dia itu melakukan perbuatan amalan yang bisa terjangkiti riya di sana, tetapi puasa berbeda. Dia adalah untuk Allah Ta'ala yang sangat-sangat susah untuk dilakukan amalan riya di sana, karena amalan puasa itu amalan yang tersembunyi,
Amalan puasa itu amalan yang tersembunyi, tidak mungkin dilakukan riya padanya. Ya, tidak bisa dipamerkan seseorang itu memamerkan amalan puasanya, ya kan? Karena pada umumnya orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu sama saja. Ya. Dan banyak sekali keterangan dari para ulama tentang kalimat ini, ya. Yang jelas bahwasanya kalimat ini menunjukkan akan keutamaan ibadah puasa sebagaimana nanti akan terang bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan manusia adalah untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat, bi asyri amsalihha, dengan dibalas dengan 10 yang semisalnya, ila sabi'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi amalan manusia pada umumnya itu, amalan kebaikan manusia pada umumnya itu akan dilipatkan minimalnya 10 kali lipat dan maksimalnya sampai 700 kali lipat, ya. Qala Allah Ta'ala illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, ya, untukku. Nah, di sini kalimat untukku ini melanjutkan penjelasan yang tadi, bahwasanya sebagian ulama mengatakan ini padahal amalan manusia, amalan soleh kita semua insyaallah taala kita tujukan kepada Allah, tetapi di sini Allah telah mengkhususkan puasa itu untukku, ya, untuk Allah taala. Ini menunjukkan adanya tasyrif, pemberian kemuliaan terhadap amalan ibadah puasa ini. Walaupun semua amalan soleh manusia itu, semua kebaikan manusia itu lillah, tetapi di sini dikhususkan penyebutan puasa lillah, milik Allah taala atau untuk Allah taala, menunjukkan keistimewaan ibadah puasa tersebut. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Aku akan membalasnya. Diterangkan oleh para ulama, ya, perkataan ini bahwasanya ketika amalan ibnu Adam yang lain adalah 10 kali lipat, dibalas dengan 10 kali lipat, ya, sampai 700 kali lipat, maka amalan puasa tidak demikian. Allah berkehendak untuk membalas amalan puasa itu melebihi batasan-batasan yang tadi disebutkan. Bisa lebih dari 700 kali lipat, gitu. Jadi ana ajzi bihi, Allah bisa membalas kebaikan amalan ibadah puasa ini dengan balasan yang tanpa batas, ya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang tersebut ketika berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya, min ajli, karena aku, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ketika berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu ketika di akhirat mendapatkan surga. Wala khalufu famis shaimi 'indallahi atyabu min rihil miski. Dan sungguh perubahan bau mulut la khalufu famis shaimi, perubahan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah taala itu lebih harum daripada aromanya minyak kasturi. Ini merupakan keistimewaan yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah puasa ini, ya. Walaupun zahirnya orang yang berpuasa itu mulutnya itu baunya enggak enak, ya, menurut kita, tetapi di sisi Allah taala itu karena dia melakukan ibadah puasa menahan lapar, haus, sehingga menyebabkan bau mulut yang berubah, ternyata itu karena ketaatan kepada Allah, maka Allah mencintai hal tersebut. Dan Allah katakan itu lebih harum daripada rihil misk, daripada baunya, aromanya, wanginya minyak kasturi. Kata beliau, fahadal haditsus syarifu, hadis yang mulia ini, yadullu ala jumlati fadaila, ini menunjukkan beberapa keutamaan-keutamaan, wa mazaya lisyam, dan keistimewaan-keistimewaan puasa, min baini sairil a'mal, di antara amalan-amalan yang lainnya. Minha. Nah, kemudian beliau memerinci apa yang disebutkan di sini. Beliau memerinci di sini dengan mengatakan minha, di antara keistimewaan, di antaranya keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa ini, pertama adalah
inna mudha'afatahu takhtalifu an mudha'afati al-a'malil ukhra. Bahwasanya dilipat gandakannya pahala amalan puasa ini takhtalifu, berbeda dengan mudha'afati al-amalil ukhra, dilipat gandakannya amalan-amalan yang lain. Fa mudha'afatus siyam, dilipat gandakannya amalan ibadah puasa ini, la tanhasiru bi'adadin, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya, kalau tadi kita lihat ada 10 sampai 700 ibadah puasa, tidak. Bainamal a'malul ukhra, di mana sedangkan amalan-amalan yang lain tudha'afu, dilipatkan al-hasanatu, satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dengan 10 kali yang semisal dengan kebaikan tersebut. Ya, diberi balasan 10 kali dari semisal kebaikan tersebut, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi ini keistimewaan yang pertama, amalan ibadah puasa itu balasannya luar biasa, ya, tanpa batas. Wa minha, dan diantaranya anal ikhlasa fi siyami aktsaru minhu fi ghairihi, bahwasanya keikhlasan dalam ibadah puasa itu lebih banyak daripada keikhlasan dalam amalan yang lain. Fi ghairihi minal a'mal, dalam amalan yang lain, ya. Jadi keikhlasan dalam ibadah puasa itu lebih nampak. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu walaupun dia sendirian, gak ada orang yang melihat, dia tetap melaksanakan puasanya, tidak berani untuk apa? Tidak berani untuk makan dan minum walaupun dia sendirian. Ini menunjukkan kalau dia melakukan ibadahnya itu, puasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Dan lagi sebagaimana tadi kita sampaikan, ibadah puasa ini nggak bisa kita lakukan di sana untuk pamer. Karena apa? Nggak nampak puasa dan tidaknya seseorang itu. Ya, orang yang puasa dan tidak sama saja. Beda dengan ibadah sholat, maka dia kelihatan gerakannya kan, gerakan sholatnya. Tapi ibadah puasa nggak ada kelihatan puasanya seperti apa, nggak nampak puasanya itu. Nah, sehingga keikhlasannya itu lebih nampak di sini dibandingkan dengan ibadah amalan-amalan yang lain. Liqaulihi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Keikhlasan itu lebih banyak di dalam ibadah puasa ini dibandingkan amalan yang lain, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya, min ajli, karena aku. Sebagaimana tadi kita katakan, ketika dia sendirian, ya, di dalam rumah sendirian, tidak ada orang siapa-siapa, ternyata dia enggak berani untuk makan dan minum karena dia melakukannya itu ikhlas lillahi ta'ala. Wa minha, dan diantara keistimewaan, keutamaan ibadah puasa ini, annallaha ikhtassa as-siyama li nafsihi min baini sairil a'mal. Allah Ta'ala mengkhususkan ibadah puasa ini untuk dirinya. Min baini sairil a'mal, dari amalan-amalan yang lainnya. Wa huwa alladhi yatawalla jazaa as-shaimi, dan dialah Allah Ta'ala yang mengurusi, yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Liqaulihi as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itulah untukku, ibadah puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, ya. Wa minha, dan diantaranya husulul farahi lis-shaimi fid dunya wal akhirah, bahwasanya di antara keutamaan puasa ini adalah akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan bagi orang yang berpuasa di dunia dan di akhirat. Farahun inda fitrihi, kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berbuka, bima abahallahu lahu, dengan apa yang Allah mubahkan bagi dirinya, yang Allah halalkan bagi dia. Yang tadinya dilarang makan minum, kemudian ketika berbuka dibolehkan makan minum, wah, lezat sekali, Masya Allah, ya. Wa farahul akhirati bima a'addallahu lahu minats thawabil azim, dan yang kedua adalah kegembiraan di akhirat berupa apa yang Allah persiapkan untuknya, yakni berupa pahala yang agung, pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Wa hadza minal farahil mahmudi, dan ini merupakan kegembiraan yang terpuji, bukan yang terlarang, ya. Li'annahu farahun bi ta'atillahi ta'ala, karena itu merupakan kegembiraan dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Taala firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya saja, fabidzalika, maka dengan itulah hendaknya, falyafrahu, mereka merasa gembira, mereka merasa bahagia. Nah, wa minha,
ma yatrukuhu siyamu min atharin mahbubatin indallah. Di antara keutamaan puasa adalah apa yang ditinggalkan oleh ibadah puasa itu berupa efek dan pengaruh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wahya taghayyuru raihati famis shaim, yaitu perubahan bau mulut orang yang berpuasa bisa babis siyami, dengan disebabkan oleh ibadah puasa yang dilakukan. Wahya atharun nash'at 'anit ta'ati, yang dia merupakan athar, efek pengaruh yang muncul dari ketaatan dia kepada Allah taala, fasarat mahbubatan indallah, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang dicintai di sisi Allah taala. Rasulullah SAW mengatakan, wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh ini perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah taala daripada bau harumnya minyak kasturi. Kemudian beliau mengatakan, wa min fadhailis siyam, di antara keutamaan siyam adalah annallaha ikhtassa as-shaimina bi babin min abwabil jannah. Allah Ta'ala telah mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa itu dengan sebuah pintu di antara pintu-pintu surga. La yadkhulu minhu ghairuhum, yang tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut selain mereka. Ikraman lahum, ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kama fis sahihaini, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanu. Di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Yang dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk melalui pintu itu seorang pun selain mereka. Ya, selain mereka, orang-orang yang berpuasa tidak akan masuk pintu Ar-Rayyan tersebut. Jadi dikhususkan pintu ini bagi orang-orang yang memang di dunia mereka melaksanakan ibadah puasa. Yuqal aina as-shaimun, maka dikatakan pada hari kiamat nanti, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun, orang yang berpuasa itu pun bangkit. Fayadkhulun, berdiri, ya, bangkit, dan fayadkhulun, dan mereka pun masuk ke dalam surga, ini melalui pintu tadi, pintu Rayyan. Fa idza dakhalu, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan tadi, ughliqa, maka pintu tersebut pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu tersebut setelah mereka semua masuk, ya. Wa min fadhailis siyami, dan di antara keutamaan siyam, ibadah puasa, adalah annahu yaqi sahibahu mimma yu'zihi minal athami, bahwasanya ibadah puasa itu yaqi sahibahu, bisa melindungi pelakunya dari apa yang yu'zihi minal atham, dari apa yang bisa mengganggu dia berupa dosa-dosa. Wa yahmihi minas syahawati dharrati, dan bisa melindungi dia dari syahwat-syahwat yang membahayakan. Artinya ibadah puasa ini bisa menjadi pencegah seseorang melakukan dosa, bisa menjadi pencegah seseorang tertipu atau terseret oleh hawa nafsunya, syahwatnya, ya, dengan ibadah puasa tersebut. Wa min adzabin nar, bahkan itu merupakan penghalang pelindung pelakunya dari siksaan api neraka. Kama warada fil ahadits, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang diterangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-siyama junnatun, bahwa puasa itu adalah junnah, bi dhammil jimi wan nuni al-musyaddadati al-maftuhati, dengan mendhamahkan huruf jim dan dengan huruf nun yang ditasydid, yang di fathah, itu junnah. Kita baca junnah, bukan jannah, bukan jinnah, tapi junnah. Kalau jannah surga atau kebun, kalau jinnah itu adalah bangsa jin, kalau junnah, ini dia yang dimaksud. Bahwa puasa adalah junnah. Apa itu junnah? Aisitrun, itu penghalang, hasinun, benteng, min hadzal akhtar, dari bahaya-bahaya ini. Atau dengan bahasa lain, junnah adalah tameng, ya, tameng yang menghalangi, yang menutupi, yang menghijabi dari bahaya-bahaya tadi, yaitu dosa-dosa dan syahwat yang bisa membahayakan diri seseorang. Nah, wa min fadailis siyam, di antara keutamaan siyam, anna du'a as-shaimi mustajabun, bahwa doanya orang yang berpuasa itu diijabahi. Faqad akhraj Ibnu Majah
Faqad akhraja Ibnu Majah wal Hakim an Ibni Umar. Ibnu Majah dan Al-Hakim telah mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu." Sesungguhnya seorang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak 'inda fitrihi, ketika dia berbuka. Tidak ada satu waktu bagi orang yang berpuasa itu di mana doa tersebut la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika berbuka puasa. Bahkan banyak para ulama mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu setiap waktunya itu adalah waktu untuk berdoa, ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman fi asna'i ayatis siyam, di tengah-tengah penyebutan ayat-ayat tentang puasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan ayat-ayat tentang puasa, beberapa ayat. Di tengah-tengahnya Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, itu tentang Allah Ta'ala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ya, ini disebutkan ayat ini tentang doa, bahwasanya Allah mengijabahi doa dalam rentetan ayat-ayat tentang puasa. Liyuraghiba as-sha'ima bikatratid du'ai, untuk memotivasi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa. Ya, makanya di sini para ulama mengatakan bahwasanya waktu berpuasa itu waktu yang sangat baik untuk berdoa, semenjak dia menahan dirinya itu semenjak terbit fajar sampai berbukanya. Jadi tidak khusus pada waktu berbuka. Nah, wa min fadailihi, dan di antara keutamaan puasa, annahu yaj'alu kulla a'malis shaimi ibadatan. Allah Ta'ala menjadikan seluruh amalan orang yang berpuasa itu sebagai ibadah, ya. Kama rawa Abu Dawud at-Tayalisi wal Baihaqi an Ibnu Umar marfu'an, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud at-Tayalisi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar secara marfu', yang disebutkan di sana, samtu as-shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Ya, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, ya. Kemudian apa? Tidurnya adalah ibadah, doanya diijabahi dan amalnya itu dilipatkan. Ada riwayat seperti ini, tetapi banyak para ulama yang menyebutkan tentang riwayat ini, hadis ini, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakannya sebagai hadis yang dhaif jiddan, yang sangat lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan keyakinan bahwasanya apa yang tersebut dalam hadis ini itu benar semata-mata bersandar pada hadis ini. Tetapi apabila diambil dari hadis yang lain yang sahih, maka itu bisa, seperti tentang doa mustajab, amalnya dilipatkan, itu diambil dari hadis yang lain. Adapun tidurnya itu dikatakan sebagai ibadah, maka ini nanti dulu, ya, tidak mutlak tidur itu adalah ibadah, karena hadis ini adalah hadis yang lemah berdasarkan penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, tapi yang jelas dengan puasanya seseorang di satu hari itu, maka hari-harinya itu, waktu-waktunya yang pada hari tersebut adalah waktu-waktu yang penuh dengan ibadah. Memang benar, ini maknanya adalah benar bahwasanya semua waktu orang yang berpuasa adalah ibadah, ya. Wa min fadailis siyami, di antara keutamaan siam, annahu juz'un minas sabri, bahwasanya puasa itu adalah bagian dari kesabaran. Faqad akhraja at-Tirmidzi wa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu nisfu sabrin. As-siyamu nisfu sabri. Telah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ya, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Hadis ini, ya, dalam catatan kaki di sini tidak ada keterangan tentang tad'if ataupun tahsinnya atau tashihnya, tapi dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya ulama hadis seperti Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala telah mendhaifkan hadis ini, seperti disebutkan dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah dan Silsilah Al-Dhaifah nomor 3811, ya.
Ini hadis tersebut dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Wa qad akhbara Allah Subhanahu wa taala anna as-sabirina yuwaffawna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah taala telah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang bersabar itu, orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Ya. Ya, walaupun sandaran hadis ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di antaranya dia adalah hadis yang dhaif, tetapi bahwasanya kesabaran atau puasa ini merupakan bagian kesabaran itu benar adanya. Bahkan puasa itu mencakup 3 macam kesabaran yang ada. Sabar dalam mentaati Allah Ta'ala, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini ada dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Sehingga benarlah bahwasanya ibadah puasa itu dia adalah kesabaran dan akan diberikan pahala tanpa hitungan, tanpa hisab, ya, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan pahala kesabaran bagi orang-orang yang sabar. Nah, wa min fadailis shaumi, di antara keutamaan saum, wa fawaidihi, dan faedah-faedah saum at-tibbiyah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, ya, berkaitan dengan masalah kesehatan, annahu yusabbibu sihhatal badan, bahwasanya puasa itu menyebabkan sehatnya badan. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan. Kalimat ruwiya ini mengisyaratkan apa yang diriwayatkan itu adalah kurang sahih, ya, atau tidak sahih. Kama ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini ada hadis yang seperti ini, tetapi kembali hadis yang seperti ini rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim. Ini juga hadis yang para ulama memperbincangkannya, ya, dan disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya itu adalah hadis yang dhaif, seperti disebutkan dalam silsilah ad-dhaifah nomor 253 dan 5188. Nah, di sini ada disebutkan keterangan dhaifnya hadis ini dalam catatan kaki, ya. Dzakara Al-Hindi fi Kanzul Umal wa azaw ila Ibn Sunni wa Abi Nu'aim wa qala Al-Hafidz Al-Iraqi fi Takhrij Al-Ihya, rawahu At-Tabarani fi Al-Awsat wa Abu Nu'aim fi At-Tibb An-Nabawi min hadits Abi Hurairah bi sanadin dhaif. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, ini diriwayatkan Imam Tabarani dan juga Abu Nu'aim dengan dari hadisnya Abu Hurairah dengan sanad yang lemah. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan, seperti As-Saghani di sini mengatakan hadis ini maudhu, hadis yang palsu. Ya, jadi ini tidak kita jadikan sandaran hadis ini, tetapi secara kenyataan memang puasa itu memang bisa menyebabkan sehatnya badan. Beliau menyebutkan alasan wadzalika li anna as-shauma, hal itu karena puasa itu yahfadzul a'dha adh-dhahirata wal batinata, akan menjaga anggota tubuh manusia yang lahiriah ataupun yang batiniah, ya. Yahmi min takhlitil mata'imil jalibil amrad, dia akan menjaga manusia dari bercampurnya yaitu makanan-makanan yang bisa mendatangkan penyakit-penyakit. Ya, dengan kita berpuasa kita akan terbatasi dari makan makanan yang membahayakan kita. Wa hadza walisyam wa hadza, inilah penjelasan tentang keutamaan siam. Walisyami fadailu katsiratun, dan siam itu, ibadah puasa ini masih memiliki keutamaan yang sangat banyak. La yumkinuna istifa'uhu, tidak mungkin bagi kita untuk menjelaskan secara menyeluruh, ya. Walakinnal gharada, akan tetapi yang menjadi tujuan di sini adalah at-tanbihu ala ba'dihha, memberikan peringatan atau memberikan tanbih, perhatian terhadap sebagian dari keutamaan-keutamaan tersebut. Wa fi hadzal qadri kifayatun, dan dengan batas sekadar ini saja sudah mencukupi insyaallah taala untuk menerangkan, untuk menjelaskan, memahamkan kita bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia, sangat utama. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.